Rumah seorang dukun ahli spiritual. Informasi dari warga sekitar yang gua dapatkan, sang dukun ini meninggalkan rumah ini karena berpindah rumah. Ya di mana diceritakan seorang perempuan yang bernama Tasya hamil di luar nikah dan laki-lakinya tidak mau bertanggung jawab. Lalu si Tasya ini niat untuk mengakhiri nyawanya di bagian kamarnya yang ada di bagian belakang sana. Gua hampir lupa sekarang waktu menunjukkan jam 00.15 ya teman-teman. Tapi kuntilanaknya ini lagi gendong bayi cuy. Katanya warga sekitar sih teman-teman. Katanya di salah satu ruangan ataupun kamar terdapat sebuah brankas ataupun banker yang isinya itu adalah pusaka-pusaka dari dukun spiritual tersebut cuy. Dan bisa kalian lihat tulisan yang ada di tembok belakang gua ini. Ini adalah kamar si Tasya. Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam explore tanpa berseteru. Balik lagi bersama aku Adit Sibunglon.official. Halo, rek-arek. Ya, jadi malam ini kita akan menjelajahi atau mengeksplorasi sebuah rumah yang dimana rumah ini sudah terbengkalai sudah lebih dari 10 tahun lamanya. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman kalau ada sedikit keramaian karena di bagian depan sini sudah merupakan jalan raya cuy. Ya, mungkin kita langsung masuk aja dan sambil lalu cerita. Lebih enaknya kita cerita di dalam ya teman-teman supaya gak terlalu berisik. Jadi tempat ini sejarahnya, tragedinya dan misterinya seperti apa teman-teman. Jadi kita masuk aja ke bagian dalam ya teman-teman ya, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya rijal goib. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, jadi kita langsung aja masuk ke bagian dalam. Dan nanti kita di bagian dalam kita akan ceritakan story, sejarah, tragedi dan misteri tempat ini ya cuy ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jadi dulu tempat ini pernah viral pada tahun 2015 atau 2017 ya teman-teman. Dengan julukan Rumah Tasya. Ya di mana diceritakan seorang perempuan yang bernama Tasya hamil di luar nikah dan laki-lakinya tidak mau bertanggung jawab. Lalu si Tasya ini niat untuk mengakhiri nyawanya di bagian kamarnya yang ada di bagian belakang sana. Namun cerita itu di sini di video kali ini saya juga akan meluruskan cerita yang sebenarnya dan tempat ini sebenarnya tempat apa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman mengenai soal si Tasya memang betul dulu si Tasya pernah tinggal ataupun ngontrak di tempat ini. Cuman Tasya sampai dengan saat ini tuh ada di salah satu daerah teman-teman ya. Dan anaknya, keluarganya masih ada dan sehat walafiat cuy. Yang sebenarnya rumah ini adalah rumah seorang dukun ahli spiritual. Informasi dari warga sekitar yang gua dapatkan, sang dukun ini meninggalkan rumah ini karena berpindah rumah. Tapi teman-teman semuanya, untuk detail kenapa si dukun ini pindah rumah gua nggak tahu. Nah mengenai si Tasya, untuk cerita yang hamil di luar nikah itu kurang begitu valid teman-teman ya. Dan cerita yang aku dapatkan, Kak Tasya ini kabarnya sehat walafiat beserta dengan anak-anaknya teman-teman. Dan yang sebenarnya rumah ini adalah rumah seorang ahli spiritual ataupun seorang dukun. Lalu gua nggak tahu kenapa rumah ini ditinggalkan oleh dukun tersebut. Beberapa warga sekitar menceritakan ke gua katanya di salah satu ruangan ataupun kamar terdapat sebuah brankas ataupun banker yang isinya itu adalah pusaka-pusaka dari dukun spiritual tersebut cuy. Ya gua nggak tahu di mana titik daripada ruangannya teman-teman yang mungkin ada bankernya isinya pusaka-pusaka itu cuy.
Nah, ini bagian dari ruang tamu ya, di bagian sebelah sini pintu teman-teman. Dan sekarang rumah ini sudah keadaannya seperti ini cuy. Ya, banyak rayutan-rayutan semak belukar yang sudah menjalur ke dalam rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di bagian depan sini ada sebuah ruangan. Permisi. Uish. Halo. Oh my god, ada suara barusan. Ya, seperti biasa, gua hampir lupa. Sekarang waktu menunjukkan jam 00.15 ya, teman-teman. Gua melakukan penelusuran kali ini di jam 00.15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil kita jalan, siapa tahu kita menemukan ruangan yang ada banker berangkas isinya pusaka dari dukun spiritual itu cuy. Permisi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bagian dari halamannya. Oke. Ya, mungkin tempat parkiran motor atau mobil. Kita langsung aja mengarah ke bagian belakang teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah pada jebol atap-atapnya cuy. Permisi, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, udah kayak gini ya teman-teman. Itu ada sebuah kamar mandi. Ini ada kayak kamar-kamar. Dan katanya si Tasya itu pernah memang ngontrak di sini. Ruangan kamarnya si Tasya itu di bagian depan sana ya teman-teman ya. Nanti kita ke bagian sebelah sana cuy. Oke, di sini ada satu ruangan lagi. Sampai ada laba-laba di sini dong. Ini yang menandakan bahwa memang tempat ini sudah terbengkalai 10 tahun lebih cuy. Ya, ada wastafelnya di sini. Ini ruangan samping. Ya, ruangan samping udah pada jebol ya teman-teman ya. Udah kayak gini. Semak belukar rayutan udah pada masuk ke bagian dalam rumahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Lumayan amat creepy sih. Ini kayak ruangan dapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ruangan dapurnya kayak gini cuy. Cerobong asapnya ada di situ. Nah, kabarnya si Tasya ini sekali lagi teman-teman masih ada dan hidup ya teman-teman. Bahkan masih sehat walafiat teman-teman. Oh, tiba-tiba anginnya kenceng banget nih. Halo. Nah, mitos yang berkembang di masyarakat sering terlihat sosok perempuan ataupun kuntilanak. Tapi kuntilanaknya ini lagi gendong bayi cuy. Katanya warga sekitar sih teman-teman. Ah, ini ada yang gerak-gerak nih apa nih? Halo. Oke, ini bagian ruangan. Ya, kamar mandi. Oke. Rumah seorang dukun ahli spiritual yang sudah berpindah tempat. Gue nggak tahu dukun apa deh. Di situ ada ruangan lagi. Dan ini ruangan garasi tembus ke bagian depan tadi kayaknya deh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Tiba-tiba merinding ya. Gak tahu deh, gue tiba-tiba merinding cuy. Ya, ini garasi bagian depan yang tadi. Ya, tembus ke bagian depan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa teman-teman kreator kemarin terakhir ngonten di sini katanya ketemu sama ODGJ teman-teman. Nah, ODGJ-nya itu perempuan. Katanya tinggal tidur di sini deh teman-teman. Permisi. Nah, katanya sih ODGJ itu tinggal di sini. Tidur di sini teman-teman. Nah, alhamdulillah nggak ada sih teman-teman ya.
Tadi sebelum gua masuk, gua ngecek dulu juga cuy. Kenapa? Karena gua takut dan pernah pengalaman dikejar-kejar ODGJ ya teman-teman ya. Asli kejadian itu pengalaman gua waktu di Bandung cuy. Ya gua sampai dibawain balok sama ODGJ itu dan dikejar-kejar di daerah Bandung waktu itu. Waktu gua ngonten teman-teman, edan. Ya ini ruangan berikutnya. Ya ini ruangan kamar mandi. Astagfirullahaladzim. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue kayak denger orang mandi deh. Serius deh guys, gue kayak denger orang mandi deh teman-teman. Kayaknya di bagian sebelah situ tuh kayak kamar mandi lagi deh teman-teman. Halo. Astagfirullahaladzim. Semua kamar mandi udah gue masukin dan gak ada pun air yang masih nyala cuy. Ya kita langsung aja deh teman-teman. Sampai mana tadi? Sampai sini ya. Ya ini adalah ruangan kamar mandi. Permisi. Ya kan udah pada kosong dan gak ada air sama sekali deh teman-teman. Ya ini klosetnya. Ini bak airnya teman-teman. Wow. Gila anginnya bikin badan gue merinding deh teman-teman. Nah di sini ada satu kamar. Dan kalian lihat sendiri teman-teman ya. Yang dimana tempat ini memang benar-benar sudah tidak ada sentuhan tangan dari manusia teman-teman. Ya kamarnya kita spill dari sini aja dulu. Ya dan keadaannya udah kayak gini. Aduh sarang laba-laba lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini yang selanjutnya adalah ada salah satu kamar lagi teman-teman. Yang dimana dulu tempat ini dipercaya adalah kamar dari si Tasya yang gua ceritain tadi cuy. Ya si Tasya yang gua ceritain tadi. Yang pernah viral pada tahun 2015 atau 2018. Yang diceritakan si Tasya ini hamil di luar nikah dengan laki-lakinya. Tapi karena laki-laki yang tidak mau bertanggung jawab, akhirnya si Tasya ini malu. Dan akhirnya mengakhiri nyawanya di dalam rumah ini. Dan waktu itu memang dipercaya kamar dari si Tasya itu adalah kamar ini. Dan bisa kalian lihat tulisan yang ada di tembok belakang gua ini. Ini adalah kamar si Tasya. Tapi di sini gue luruskan teman-teman, bahwasanya si Tasya ini masih ada, masih hidup, sehat walafiat, dan mungkin cerita itu adalah hanya cerita fiktif teman-teman semuanya. Dan yang sebenarnya rumah ini adalah rumah seorang dukun ahli spiritual, menurut penuturan dari warga. Dan warga itu menceritakan ke gue, katanya sekali lagi, waktu membantu sang dukun itu berkemas untuk pindahan rumah, ada pernah melihat di salah satu ruangan atau kamar, melihat ada sebuah bengker, yang dimana bengker itu adalah bengker yang ditanam isinya adalah benda-benda pusaka dari dukun tersebut. Ya kita langsung aja ke next ruangan. Ya kita ke ruangan selanjutnya teman-teman. Ini tadi ruangan kamar si Tasya tadi teman-teman. Dan di bagian belakang sana nanti masih ada beberapa ruangan-ruangan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Ya ini ada satu ruangan lagi. Ruangannya sih kayak sebuah kontrakan kos-kosan sih teman-teman ya. Nih gua paling ngeri kalau ketemu sama semak belukar yang sampai masuk ke bagian dalam rumah itu. Terkesan creepy, horornya dapat teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini ruangan belakang. Dan pada jebol semuanya atap-atapnya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Di belakang sana masih ada ruangan lagi.
Ya, kita ke bagian belakang, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Oh my god. Di depan ini ada satu ruangan lagi. Ya, udah pada jebol semuanya, teman-teman. Di kayak ruangan dapur ya, cuy. Ya, di sini kayak ruangan dapur. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue denger suara barusan. Kayak benda jatuh atau suara lemparan. Siapa itu? Halo. Oke. Ruangan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini ada satu ruangan terakhir, teman-teman. Ini gambar-gambarnya udah coret-coretan kayak gini ya. Kayaknya dulu pernah dijadikan sarang anak pang deh. Oh, God. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya cuy, lagi-lagi terdapat sebuah gangguan di kamera gua nggak tahu cuy. Semuanya udah gua siapin mulai dari baterai hingga memori. Nah, tiba-tiba kamera gua berhenti dengan sendirinya waktu di kamar mandi ini cuy. Ya, kalian lihat sendiri teman-teman. Tiba-tiba kamera terhenti nih teman-teman, gua nggak tahu tuh kan. Tiba-tiba kamera berhenti diri sendiri terus nyala juga dengan sendirinya teman-teman. Nah kan, oke lah teman-teman, kita matiin aja. Ya, sementara kita pakai kamera handphone ya teman-teman ya. Ya untung aja gue bawa cadangan teman-teman. Ini adalah kejadian yang kedua kalinya. Gak tau lah, entah gangguan goib lah, apalah, gue gak tau lah teman-teman ya. Nah, di sini gue minta maaf teman-teman kalau misalkan agak sedikit goyang-goyang ya teman-teman ya gambarnya ya teman-teman. Ya, karena memang gue nggak pakai stabilizer. Gue cuman bawa kamera sama untung bawa HP ini teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa. Tetap kita gas, jalan lanjut ya teman-teman ya. Oke. Bismillah. Ya, sampai di sini tadi. Ini adalah kamar mandi yang sekarang atap-atapnya udah jebol kayak gitu. Dan next di sini ada satu ruangan terakhir lagi di sini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Ya, ini ruangan terakhir. Ini kayak bekas kayak ada yang bakar-bakar ya teman-teman ya. Itu jendelanya udah jebol kayak gitu teman-teman. Oke. Ya, kita langsung aja mengarah ke bagian depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada-ada aja ya gangguannya teman-teman ya. Ya, gak apa-apa lah. Tetap berikhtiar dan semoga gue lebih maju, sukses, berkembang ke depannya. Mungkin penelusuran ataupun vlog video gue kali ini cukup sampai di sini dulu. Dan mohon maaf kalau ada beberapa kendala-kendala soal yang tadi. Ya, mungkin cukup sampai di sini dulu video kali ini teman-teman. Jangan lupa buat kalian semuanya yang merasa belum subscribe channel gua, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa tinggalkan komentar-komentar kalian serta jempol ke atasnya teman-teman semuanya. Supaya gua lebih bersemangat lagi, lebih berkembang lagi ke depannya. Jadi teman-teman, untuk video penelusuran di rumah Tasya ataupun rumah dukun ini sudah gua luruskan, dan cerita yang sebetulnya informasi yang gua dapatkan seperti itu. Nah, kita ambil sisi positifnya di sini. Semoga Tasya sehat walafiat dengan keluarganya, dan rumah ini semoga bisa menjadi rumah yang bermanfaat dan bisa menjadi rumah yang berguna lagi teman-teman. Oke? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Dan buat teman-teman semuanya, thank you yang udah selalu nonton channel gua dan support gua. Terima kasih banyak. Semoga kebaikan kalian semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, sehat selalu dan sukses selalu untuk kita semuanya. Gua Adit Cibunglon, pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam explore tanpa berseteru. Balik lagi dan berjumpa lagi di video selanjutnya. See you, bye-bye.